Saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran layanan bimbingan klasikal untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UPIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya semuanya. Ya. Baik, atas kesehatan kalian sehingga kita bisa berkumpul di ruangan atau di kelas pagi hari ini. Nah sekarang Bapak mau tanya nih, kok kelasnya ada yang kurang bangunnya? Kemana? Ada yang nggak masuk kan? Ya. Siapa? Ini. Emi ya? Ya. Emi kenapa nggak masuk? Ya. Tapi kemarin masuk kan? Ya. Ada acara manten paling ya? Ya. Memang lagi musim manten sekarang ya. Ya. Terus, oh ya, sebelum melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita melaksanakan doa dulu ya, biar kita dapat barokahnya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Oh ini, ketua kelas Mas ya? Iya. Oh ya, semoga Mas Rocky ya. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa barusan, semoga apa yang Bapak akan informasikan pada kalian tentang tips meningkatkan prestasi belajar ini nanti bisa berguna dan menarik buat kalian. Oke, selanjutnya karena kalian kayaknya masih lemas nih, masih pagi, mungkin ada yang belum sarapan ya. Banyak. Setelah itu istirahat. Ya. Nah, mumpung biar semangat, Bapak akan berikan mainan atau permainan ice breathing namanya ya. Nah, permainannya yaitu tepuk warna. Pernah mencoba? Belum ya? Belum pernah dicoba ya? Nah, ini permainan baru dikarang semalam ya sama Bapak. Nah, ini kalau Bapak bilang merah, kalian harus tepuknya satu kali. Kalau Bapak bilangnya warna kuning, tepuknya dua kali. Ya. Kalau warna hijau, tepuknya tiga kali. Tapi bareng-bareng ya. Dicoba dulu ya. Warna merah, warna kuning, kurang kompak. Warna kuning, warna hijau. Tapi kalau Bapak bilang warna hitam, nah nomor bawah nih bisa tepuk. Ya. Kalau ada yang tepuk, nanti ya yang salah saya hukum nyanyi di depan. Jadinya lagu anak-anak. Ya, ini ya. Oke? Saya coba lagi nih. Saya coba lagi. Warna merah, hitam, warna kuning, hijau, merah, hijau, hitam, dan dimaju sini. Ini jangan masalah, tadi kan bilangnya dia yang salah sih. Kamu nyanyi delman ke pasar apa yang lagu apa itu? Pada hari Minggu itu. Nah coba nyanyi yuk. Udah terserah kamu. Kamu bisanya apa? Bisanya apa? Oh ya. Itu. Yang kedua. Oh tepuk tangan dulu. Kalian dulu kita tepuk tangan ya. Ayo dan. Diam merayap, ada seekor nyamuk lalu menangkap lebah. Ya, anak kecil bisa kan? Ya, saya coba lagi ya. Kuning, kuning,
hijau, merah, hitam, kuning. Sudah ya, sudah mulai ada ya, cerah ya. Oke, ini nggak ngantuk gara-gara ada yang begadang soalnya. Karena banyak manten, banyak orkes, kalian nggak tidur. Ya. Atau enggak belajarnya ada yang kemana-mana? Ada? Ada yang ngaji dulu ya tadi malam ya? Ini beralih kepada materi, kita lanjut ke materi. Di sini Bapak akan memberikan tentang tips meningkatkan prestasi belajar. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini Bapak jelaskan. Nah, tapi sebelum jelaskan, Bapak mau tanya nih, menurut kalian apa itu prestasi belajar? Ayo, angkat tangan, Bapak. Siapa ya? Rocky. Penghargaan yang diperoleh seseorang. Penghargaan yang diperoleh seseorang. Jawabannya bagus. Kalau Bapak masukkan catat dulu. Mungkin ada yang lain? Hah? Meningkatkan kestabilan otak. Meningkatkan kestabilan otak. Mungkin ada yang lain? Ya. Suatu bukti keberhasilan. Suatu bukti keberhasilan. Nah, tiga dari teman kalian barusan ini jawabannya semuanya benar. Bapak tidak mau menyalahkan ya. Tepuk tangan buat yang tiga tadi. Gini, kalau menurut para tokoh, nah definisi prestasi belajar yaitu kata Pak Sunarto di dalam bukunya, yaitu di tahun 2009 ya, dalam Mas Tono dan kawan-kawan 2020 berpendapat prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajar sesuai dengan bobot yang dicapai. Ya. Yang kedua, menurut Gunarso dalam Santosa di bukunya terbit tahun 2020, prestasi belajar adalah usaha maksimal yang dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar. Jadi hasil belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang dari proses belajar yang telah dilakukannya. Dapat kita simpulkan bahwa prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan belajar, ya kan? Kata teman tadi, yang dilaksanakan dengan semaksimal mungkin seseorang dalam proses belajar yang telah dilakukan. Nah, jadi prestasi belajar itu kelihatan prestasi itu kalau sudah kalian melakukan belajar seperti itu. Contoh, kalian tuh belajar matematika, ya kan? Karena besok mau ada ujian akhir, apa? Ujian harian ya. Nah, waktu ujian harian kalian melaksanakan, karena semalam sudah belajar. Dan setelah itu guru itu menilai, kasihkanlah hasil ulangan tadi. Nah, yaitu yang dinamakan prestasi hasil dari belajar ulangan tadi itu. Samakah sama yang kemarin hasil ulangan kemarin gitu? Kalau nilainya lebih rendah, berarti kalian menurun. Tapi kalau nilainya lebih tinggi atau tetap bertahan, berarti prestasi belajarnya kalian tetap bagus gitu. Seperti itu ya. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Biar kalian tahu. Di sini faktor internalnya dalam diri kita ada 3. Pertama, faktor jasmani. Yang kedua, faktor psikologis, ya, pikiran, ya, psikologis kita. Yang ketiga, kelelahan. Nah, ini akan mengganggu kalian untuk belajar, untuk mempertahankan prestasi belajar tadi. Faktor internal 1, jasmani, psikologis dan kelelahan. Ini 3 faktor ini yang ada dalam diri kalian yang akan mengganggu prestasi belajar kalian, ya. Terus selanjutnya faktor eksternal. Kalau tadi internal yang ada dalam diri, kalau ini faktor eksternal yang di luar diri kita, ya. Faktor eksternal 1, keluarga.
bilang keluarga, kalau keluarganya harmonis, bagus, ya kan, kompak, ya, ibu bisa bantu kamu, bapak bisa bantu kamu, ya kan, atau mendukung, kasih meja belajar, kasih ruangan belajar, ya kan, enak kan? Itu prestasinya mungkin bisa dipertahankan. Tapi kalau keluarga faktor ini yang mengganggu, contohnya di rumah sering ribut, ya kan, di sekolah di mana, di rumah diganggu adik, ya kan, terus waktunya makan ibu belum siap, seperti itulah, ya kan. Nah itu juga akan mempengaruhi, atau enggak tiba-tiba ada nonton TV, nah juga mempengaruhi kan. Nah, yang kedua faktor sekolah. Nah, kalau kalian mau mempertahankan prestasi belajar kalian, carilah atau sekolah yang tempat yang memang sekolah itu bagus. Contohlah rata-rata kalau sekolah negeri sudah bagus, ya kan? Tapi kalau swasta ada yang bagus, tapi kalau swasta yang sekolahnya ecek-ecek, ada juga itu. Cuma dia nyetak siswa, tapi pembelajaran tidak diberlangsungkan. Nah selanjutnya yaitu faktor eksternal yang ketiga itu masyarakat. Nah yang dimaksud dengan masyarakat yang mempengaruhi faktor eksternalnya, jika misalnya kalian nih mau belajar, ya kan, tapi ada hajatan di sekitar rumah, terus atau enggak kan rame-rame dusun daul gitu, duduk gitu kan ya, malah bukannya belajar tapi kalian malah oke, ya coba tahu, tapi rata-rata kayak mungkin ya belajar tapi kurang khusyuk yang seperti itu, nah ya. Terus selanjutnya, nah di sini ada contoh mind mapping ya, perencanaan ya, contoh mind mapping perencanaan yang ada di saya ya. Nah di sini Bapak contohkan tentang sekolah lanjut. Nah bagaimana kalau pengen sekolah lanjut? Nah caranya ini, sharing ke guru BK, terus minat bakat dan terus diketahui, ya kan, belajar dengan rajin, harus dapat dukungan orang tua, kan seperti itu. Yang terakhir nilai rapotnya juga harus bagus, kan seperti itu. Itu perencanaan kalau mau ke sekolah lanjut. Nah sekarang gini, ini faktor pendekatan belajar. Nah sekarang gini, kalian Bapak suruh buat mind mapping tadi kayak tadi ya, tapi tentang kiat-kiat mempertahankan prestasi belajar. Nah sekarang gini, Bapak akan bagi 3 kelompok ya, dengan cara berhitung dari sini 1, 2, 3 terus berlanjut ya. Ayo coba 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Nah sudah ya, silakan langsung bentuk kelompok. Ayo bentuk mejanya. Kelompok ini, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Nah ini ini disatukan. Ini langsung dibalik itu nggak apa-apa. Berapa orang anggotanya? Berapa orang? Ngapain diambil mas? Itu mas. Itu ngambil yang berapa?
buatlah mind mapping yang kayak Bapak contohkan tadi, ya. Ya. Ini Bapak kasih nanti kumpulkan ya. Ya. Silakan kerjakan. Harus kerjasama, jangan sampai kerja sendiri ya. Ada ini. Oh, Ya, silakan dikerjakan. ini sini. Dia mempertahankan prestasi belajar. Karena setelah ini, setelah kalian membuat mind mapping itu, nanti per kelompok ada yang maju atau mempresentasikan di depan kelas ini. Ya, silakan. Harus kompak, harus saling kerjakan, saling bantu. Ayo Mas, ini kerja kelompok namanya ya. Oh, itu. Ya. Saya kasih gambaran tadi contohnya ya, seperti apa ya. Nah, jadi intinya di sini, ya kan? Ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, gitu ya. Bagaimana caranya terserah kalian, gambarnya seperti apa, monggo, ya. Kerjanya yang kompak, yang bareng, namanya ini kerja kelompok. Kalau sendiri-sendiri namanya kerja individu. Tidak ada gunanya dibagi kelompok. Di bawah gerak-gerak mau.
3 itu sudah hampir selesai. Ayo kalian bisa, kelompok 1, kelompok 2 bisa semua. Ayo Mas Kopi. Kerjakan biar tahu. Sudah? Kalau sudah, siapa yang mau presentasi dulu duluan? Depan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo coba, mana Bapak lihat hasil tugasnya, kerjasamanya. Bapak lihat dulu ya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedan Sila. Saya di sini mewakilkan kelompok saya, yaitu kelompok 2. Untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kiat-kiat mempertahankan prestasi belajar. 1. Belajar dengan giat. 2. Dukungan orang tua. 3. Masuk sekolah dengan rajin. 4. Membagi waktu belajar dengan waktu bermain. 5. Bertanya jika belum paham. 6. Sering konsultasi dengan guru pelajar maupun guru BK. Udah, tunjukkan ke teman-temannya, kelompoknya lain juga ini. Tuh, itu anak, ya. Silakan duduk. Ini hasil dari anak. Tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok berapa? Ayo, kelompok 1. Ayo silakan kelompok 1. Kelompok 3 ya? Kelompok 3 aja bacaan. Ayo Mas. Oh Mas Rocky, kita kelas nih. Ya, mana lihat dulu Mas. Nah ini nih hasilnya nih. Nah ini coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Kiat-kiat meningkatkan prestasi belajar. 1. Serius belajar. 2. Banyak-banyak membaca buku. 3. Masuk sekolah dengan rajin. 4. Harus sering konsultasi dengan guru pelajar. 5. Mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Harus sering konsultasi dengan guru mata pelajaran, ya, dengan guru pelajar. Sebenarnya jadi ya, silakan dulu tepuk tangan. Tiga. Sekarang kelompok 1 terakhir. Ayo maju, siapa? Mungkin Mas yang pakai kopi itu? Ya, Siapa namanya? Siapa? Mas Irul. Irul. Bukan Ariel. Bukan. Ayo, siapa? Tangki banget. Siapa? Ayo maju, Mas siapa? Harus pede gitu. Ya, lihat dulu. Bapak lihat dulu hasilnya. Ya, hasilnya nih, kelompok 1 nih. Ya, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Mind mapping kiat-kiat mempertahankan prestasi belajar. Yang pertama, belajar dengan giat dan rajin. Yang kedua, masuk sekolah tepat waktu dan sering masuk.
mempunyai semangat untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sekian, terima kasih. Ya, pertanyaan betul. Nah, dari sekian paparan per kelompok dan hasil diskusi kalian, ya, Bapak apresiasi banget, ya. Nanti ini bisa saja Bapak jadikan apa? Seperti poster atau papan di papan bimbingan konseling itu nanti saya tempel hasil kerja kalian itu. Bagus semua. Terus selanjutnya, ya. Kalau ingin mempertahankan prestasi belajar juga bisa juga, ya. Di sini ada yang terus belajar, ya kan, membuat planning, ya kan, terus diskusi, rajin masuk kelas, ya kan. Nah ini biar punya prestasi belajar itu ya juga membuat apa sih yang saya harus lakukan, membuat planning atau tujuan, ya. Apa yang harus dicapai, gitu. Caranya bagaimana, gitu. Membuat pola belajar yang baik, gitu ya. Terus, nah dari sini semuanya enggak, Bapak nggak mau menyalahkan hasil kerja kelompok kalian, bagus semua, ya. Nah, selanjutnya kiat-kiat mempertahankan prestasi. Satu, rajin bertanya kepada guru. Bener kan tadi kan? Ya. Dan pada teman pada saat belajar berlangsung. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas setelah pulang sekolah. Jadi jangan ditunda, langsung dikerjakan. Berapa? Mumpung masih ingat penjelasan guru yang tadi dijelaskan, ya kan? Ya. Tidak pernah tulis, gitu. Jadi PR tidak terbengkalai, tugas selesai, pas waktu pelajaran kita kumpulkan. Seperti itu. Yang ketiga, banyak baca buku pelajaran Pak. Tadi yang ikutin juga. 4, mengulang pelajaran sebelumnya, membaca. Ya, di rumah. 5, belajar kelompok. Kenapa? Bapak bilang belajar kelompok, kayak tadi yang nggak tahu akhirnya tahu dari kelompok yang satunya. Kayak seperti temennya yang satunya. Yang keenam, perencanaan belajar. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini tugas rumah ya. Ini Bapak ingin memberikan tugas rumah pada kalian. Tugas rumahnya seperti apa? Membuat nine mapping atau menyalin hasil dari tadinya kalian buat, ya. Ke karton dikumpulkan dalam BK hari Sabtu, ya. Karena hari Senin, ya kan? Hari Sabtu tanggal berapa berarti? Sekarang kan tanggal 21. Berarti Sabtu 26. Oke. Bapak tunggu tanggal 26 di ruang BK. Bapak insya Allah ada pagi hari karena Bapak tidak ada jadwal pelajaran, jadwal bimbingan nggak ada. Paling nanti standby, saya selalu standby waktu kita ya. Oke. Selanjutnya Bapak punya pepatah. Kalau saat ini masih sama seperti kemarin, berarti kalian tahu termasuk kaum yang rugi, ya. Kalau hari ini kamu lebih baik daripada hari kemarin, maknanya kamu adalah orang yang lebih mudah meraih masa depan yang indah. Nah itu loh, ini jadikan patokan, ya. Jadi kalau kalian sekarang ini ngerjakan yang baik nih, atau dapat nilai 8, besok kalian ngerjakan hal yang sama, tapi dapat nilainya 9, berarti kalian lebih baik dari kemarin kan ya? Berarti kalian itu bagus. Jadi masuk yang mempunyai masa depan yang indah. Tapi kalau kalian makin hari, besoknya sekarang 8, besoknya 7, besoknya lagi 6, besoknya lagi 5, berarti kalian masuk ke bagian yang rugi. Bisa dipahami maksudnya Bapak ya? Nah, sekarang karena sudah waktunya dan sudah selesai materi kita,
sekarang Bapak mau mengakhiri. Tapi sebelum mengakhiri pelajaran atau layanan ini, Bapak akan memberikan lembar evaluasi. Ini diisi, ya, diisi, dikumpulkan nanti pulang sekolah, ya? Ya. Pulang sekolah. Hei, jangan mana? Untuk yang kertas tadi disimpan ya, disimpan. Dan berikutnya, silakan diisi nanti kumpulannya setelah pulang sekolah. Jadi baik pulang sekolah kalau waktu GBK bukan itu, ya? Ya. Nah, karena jamnya sudah berakhir, Bapak akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.